Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Linier Berganda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Walia. Saya Tria Monika Cahya. Saya Fitri Amanda. Saya Syahira Adisti Putri. Saya Diva Ramadina. Nah, untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linier sederhana. Dalam regresi linier sederhana dibuat analisis hubungan dua variabel, yaitu satu variabel independen dengan satu variabel independen yang dinyatakan dengan persamaan linier Y aksen sama dengan A tambah BX dengan tujuan membuat prediksi tentang besarnya nilai Y berdasarkan nilai X tertentu. Nah, berikut adalah gambar regresi linier berganda. Bentuk umum model regresi linier berganda dengan P variabel bebas adalah seperti pada persamaan berikut menurut Kuttner, Naktasim, dan Netter pada tahun 2004. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 dan seterusnya ditambah epsilon I dengan YI adalah variabel tidak bebas untuk pengamatan ke I. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya adalah parameter, XI1, XI2, dan seterusnya adalah variabel bebas. Epsilon 1 adalah sisa untuk pengamatan ke I yang diasumsikan berdistribusi normal yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 dan variansi kuadrat. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi model regresi linier berganda. Menurut Gujarati tahun 2003, asumsi-asumsi pada model regresi linier berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, model regresinya adalah linier dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variasi dari error adalah konstan atau homoskedastik. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikorelitas pada variabel bebas. Yang keenam, error berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap asumsi regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang seringkali dilakukan terhadap asumsi-asumsinya. Di antaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu multikoliniaritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Yang kedua yaitu heteroskedastisitas, yaitu variansi dari error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda. Yang ketiga yaitu autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi sering terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross-section tetapi jarang. Nah, selanjutnya analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat-derajat hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama. Asumsi-asumsi sehubungan dengan analisis regresi berganda tersebut adalah: 1. Variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan linear. Kedua, semua variabel baik variabel independen maupun variabel dependen merupakan variabel-variabel random continue. Ketiga, distribusi kondisional, nilai masing-masing variabel berdistribusi normal. Keempat, untuk berbagai kombinasi nilai variabel yang satu dengan yang lain tertentu, variance dan distribusi kondisional masing-masing variabel adalah homogen. Kelima, untuk masing-masing variabel nilai observasi yang satu dengan yang lain tidak berkaitan. Nah, berikut contoh soal dari pembahasan ini untuk memberikan gambaran bagaimana membuat analisis regresi linier berganda. Diberikan contoh sebagai berikut. Misal, kita hendak memprediksi besarnya pengeluaran untuk bahan makanan per bulan berdasarkan penghasilan keluarga per bulan
dan banyaknya atau besarnya keluarga. Berdasarkan sampel random 15 keluarga diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di dalam slide ini. Selanjutnya yaitu pengujian parameter secara serentak atau simultan. Dengan RKR adalah rata-rata kuadrat regresi atau dapat diperoleh dari tabel analisis variasi. RKE adalah rata-rata kuadrat error atau dapat diperoleh dari tabel analisis variasi. Yang keempat yaitu menentukan daerah kritik atau penolakan HO. Daerah kritik yang digunakan adalah HO ditolak bila F lebih besar F atau A dibagi P dikurang 1, N kurang P dengan F atau A dibagi P kurang 1, N dikurang P disebut dengan F tabel. Selain dari daerah kritik di atas, dapat juga digunakan daerah kritik yang lain, yaitu jika nilai peluang atau sig lebih kecil tingkat signifikan atau simbol alfa, maka H0 itu ditolak. Selanjutnya yaitu pengujian parameter secara individu atau parsial. Prosedur pengujian parameter secara parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat hipotesis. H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 itu sama dengan beta P dikurang 1 sama dengan 0. Yaitu H0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikan atau simbol alfa. Tingkat signifikan atau alfa yang sering kali digunakan dalam penelitian adalah itu 5%. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji dengan rumus T sama dengan BK per S dikali BK. Jadi BK ini adalah nilai taksilan parameter atau BK yang diperoleh dari metode OLS. SBK ini juga adalah standar deviasi nilai taksiran parameter dari BK. Nah, itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.